Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Riza Hairunisa, selama 24 menit ke depan akan kembali menemani Anda menyaksikan program Daai Mata Hati, menghadirkan beragam liputan tentang nilai-nilai kehidupan, mengajak pemirsa untuk memaknai kehidupan dan melihat sekitar kita dengan mata hati. Berikut kisah-kisah menarik yang akan kami sajikan untuk hari ini. Sidang untuk rakyat. Mencintai bumi dengan menghemat listrik. Sidang paripurna yang membahas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi berlangsung alot. Fraksi-fraksi di DPR memiliki pandangan bahwa pemerintah masih bisa melakukan berbagai kebijakan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Seperti apa jalannya sidang yang berlangsung hingga tengah malam tersebut? Berikut liputannya. Sidang paripurna DPR RI membahas RAPBN perubahan tahun 2012 yang berlangsung pada 30 Maret lalu berlangsung cukup alot. Pasalnya pemerintah mengamandemenkan pasal 7 ayat 6. Pasal tersebut yang sebelumnya tidak menaikkan harga BBM bersubsidi diamandemen menjadi pasal 7 ayat 6A yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi apabila harga rata-rata minyak Indonesia mengalami kenaikan lebih dari 5% dari harga minyak dunia. Pasal tersebut telah dibahas sebelumnya di Badan Anggaran dan mendapat tanggapan dari berbagai fraksi di DPR. Pada sidang paripurna, ada yang menolak amandemen dan ada yang menyetujuinya dengan berbagai catatan, dan ada yang menyetujuinya secara utuh isi dari pasal 7 ayat 6A tersebut. Adanya beragam pendapat tentang pasal 7 ayat 6 tersebut mengharuskan pimpinan sidang menskor sidang untuk melakukan lobby antar fraksi untuk menyamakan pandangan terhadap isi pasal 7 ayat 6A. Sidang diskors mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baru dibuka kembali pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sidang yang cukup alot ini pada akhirnya mencapai suatu kesepakatan menyetujui usulan pemerintah pada pasal 7 ayat 6A. Dengan penambahan, sehingga berbunyi, memberi keleluasaan bagi pemerintah menyesuaikan harga BBM dengan syarat harga minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan. Mengalami kenaikan atau penurunan hingga 15% dari asumsi APBNP 2012, yakni 105 US dollar per barel. Sidang yang berlangsung hingga larut malam tersebut rupanya tidak mengurangi niat masyarakat untuk memantau jalannya sidang yang menentukan nasib rakyat tersebut. Perlu tahu secara proporsional, secara tepat, apa yang sesungguhnya terjadi di balik proses akan naiknya harga BBM. Meskipun perdebatannya hari ini, sampai hari ini saya lihat
belum ada, atau DPR dalam hal ini belum melihat adanya, beberapa fraksi yang cukup dominan belum melihat adanya urgensi kenaikan BBM. Dan di situ peran pers vital ya. Jadi masyarakat tahu detail bagaimana sesungguhnya atau perdebatan yang terjadi di balik naik atau tidaknya BBM ini. Sidang yang berlangsung hingga tengah malam dan menguras banyak biaya dan tenaga ini seharusnya benar-benar dilakukan untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan bukan menjadi sarana untuk memperoleh kekuasaan ataupun sekedar pencitraan. Dan sudah saatnya pula pemerintah untuk lebih memperjelas kebijakan energi bagi kepentingan bangsa. Sabtu dini hari, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan menunda kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi dari Rp4.500 menjadi Rp6.000. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang keputusan penundaan kenaikan BBM tersebut? Berikut tim liputan Matahati selengkapnya. Polemik kenaikan harga BBM tanggal 1 April berakhir sudah. Pada tanggal 30 Maret lalu, DPR melalui hasil voting memutuskan untuk menunda kenaikan harga bahan bakar minyak premium bersubsidi. Hasil voting yang diwarnai walkout dari Partai PDIP dan Hanura menambahkan pasal 7 ayat 6A dalam Undang-Undang APBNP. Revisi tersebut memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan harga eceran BBM bersubsidi kapan saja. Dalam kurun waktu 6 bulan, jika rata-rata kenaikan atau penurunan harga minyak Indonesia atau ICP mencapai angka 15%. Pasca keputusan penundaan tersebut, hampir sebagian besar SPBU di wilayah Jakarta sudah tidak mengalami antrian dan kembali normal seperti biasanya. Respon beragam yang disuarakan oleh masyarakat dalam menanggapi keputusan DPR Sabtu dini hari kemarin. Ya alhamdulillah lah. Ya. Kira-kira mana kita bersyukur aja Pak. Nah, harapan Bapak buat pemerintah kan nanti rencananya walaupun naik tapi nanti bisa saja 1 atau 3 bulan lagi bakal naik. Ya kira-kira mudah-mudahan paling naik 500 perak aja Pak. Ya alhamdulillah nggak bisa naikin BBM. Jadi saya uang makannya itu nggak kepakai uang bensin gitu. Iya lumayan sih ya. Kalau BBM naik kan saya uang makannya jadi bakal beli bensin gitu. Harapan rakyat adalah amanat bagi para pengambil keputusan di negeri ini. Kepekaan dan empati para petinggi akan selalu diuji. Bagaimana mereka bisa mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengabdi pada kepentingan negara dalam mengambil setiap keputusan. Pemirsa, serangga Paederus atau yang lebih dikenal dengan nama Tomcat mulai mewabah ke beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya seperti daerah Kampung Duri Kosambi, Jakarta Barat. Karena beberapa warganya terkena iritasi kulit akibat serangga Tomcat. Maka dari itu, tim DAI Matahati mewawancarai Damayanti Bukhori selaku ahli serangga dari Institut Pertanian Bogor mengenai serangga yang satu ini. Berikut liputannya.
Tomcat bukan serangga jenis baru, melainkan sudah lama berkembang di lingkungan masyarakat. Secara ilmiah, tomcat bisa ditemukan di wilayah tropis dan subtropis di seluruh dunia dengan habitat asli di dalam tanah yang lembab. Saat ini tomcat sedang menjadi pembicaraan hangat masyarakat karena penyebarannya yang sudah sampai ke pemukiman warga dan beberapa warga menjadi korban racunnya karena salah penanganan. Ya, jadi serangga tomcat yang akhir-akhir ini menimbulkan ketakutan lah ya di kalangan masyarakat, itu sebetulnya merupakan serangga kumbang. Jadi ada yang bilang mirip semut dan sebagainya, tapi sebetulnya itu tidak ya, sangat berbeda dengan semut. Jadi dia adalah kumbang yang sebetulnya dalam bahasa Indonesia yang benar seharusnya disebut kumbang fusipes. Jadi istilah tomcat itu sendiri saya juga heran muncul dari mana, kita nggak tahu ya. Tapi sebagai serangga kumbang yang hidup di alam ini, dia berfungsi sebagai predator. Jadi dia memakan hama-hama lain yang merugikan petani. Jadi dia sebenarnya serangga yang baik. Penyebaran tomcat bisa terjadi di mana saja. Serangga ini lebih mudah berkembang di wilayah bersawah, lembab, serta di lahan pertanian yang biasanya banyak terdapat hama wereng coklat. Tomcat sebenarnya berfungsi memangsa wereng, sehingga tomcat bisa menjadi sahabat yang baik untuk para petani dalam memberantas hama di lahannya. Katakan bahwa dia itu kan pada intinya hama, serangga predator ya, jadi dia itu menyerang hama. Dia makan wereng, batang coklat, dia makan kutu daun, dia makan berbagai jenis serangga-serangga lain yang menjadi hama bagi tanaman. Jadi Paideurus ini adalah teman bagi petani, karena dengan adanya hama tomcat, dengan adanya serangga tomcat ini atau kumbang fusipes ini, justru populasi hama tanaman itu bisa ditekan rendah sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pertanian. Sebetulnya ini juga yang perlu diluruskan ya, yang disebut menyerang ya. Dia sebetulnya tidak menyerang ya. Jadi Paideurus ini mesti saya katakan tadi, dia adalah predator yang kemudian populasinya mungkin memang sekarang sedang meningkat ya. Dan ketika dia meningkat, dia mencari mangsa, kemungkinan ada perubahan-perubahan di ekosistem. Apakah habitatnya berubah, ya, kemudian tempat di mana dia biasa mencari mangsa sekarang menjadi berkurang karena alih fungsi lahan menjadi pemukiman, toko, atau apapun lah ya. Sehingga ketika dia mencari makan, tidak ada di tempat biasanya, kemudian dia pergi mencari di tempat ya kebun-kebun, kebun masyarakat, dan dia biasanya tertarik dengan cahaya. Jadi kalau malam hari rumah-rumah itu nyala lampu, dia akan masuk ke rumah karena tertarik pada cahaya. Tapi dia tidak menyerang. Nah, kenapa kemudian menimbulkan ketakutan itu adalah ketika manusia melihat, aduh banyak banget ini ya, kemudian takut, dipukul, dia mengeluarkan cairan yang memang bisa menimbulkan iritasi pada kulit, itulah yang kemudian disebut dengan penyerangan, padahal dia tidak menyerang. Serangan tomcat tidak membahayakan jiwa, namun serangan ini bisa membuat iritasi kulit karena racun yang dikeluarkan oleh serangga jenis ini. Korban awalnya ditemukan di Surabaya, Yogyakarta, Bekasi, hingga akhirnya Jakarta di Kampung Duri Kosambi, Jakarta Barat. Ya, menurut cerita adik saya ya, dia kan kerja sebagai security di perumahan sana, Taman Semanan Indah. Terus dia sering badannya itu sering panas, terus pada luka seperti luka bakar. Tadinya sih dia nggak ngerti ya kalau itu kena sengatan tomcat atau kena bisanya dari tomcat. Tapi lama-lama dia penasaran, dia lihat di TV kok sepertinya sama luka dia. Terus ya dia bilang sama temennya, dia telepon temennya, dia bilang ini bukan si tomcat gitu. Nah temennya juga punya temen yang wartawan. Terus dia pas di zoom sama kamera itu kelihatan kalau itu sama benar sama yang berita di TV gitu aja. Awal mulanya sih nggak tahu persis karena itu anggota saya lagi sedang tidur, karena dia gigit dia pikir nyamuk, dia tepok kayak gini terus dia lulus segini ternyata
Sampai ini tuh angus gosong kayak terbakar itu. Ya di tangannya, terus tepok lagi di pipi sini. Itu nggak dikasih apa-apa, dia langsung cuci aja, dikasih sabun udah. Seperti itu ya udah hilang, tinggal bebekasnya aja di tangan gitu sama di pipi. Tidak perlu terlalu khawatir dengan racun tomcat, karena ada beberapa cara untuk mengatasinya dengan cepat. Terkait serangan tomcat ke pemukiman rumah penduduk, diperkirakan merupakan dampak dari curah hujan yang sangat tinggi di habitat asli serangga ini, serta lokasi pemukiman penduduk yang terlalu dekat dengan persawahan, rawa-rawa, dan tepi sungai. Ditambah lagi serangga tomcat tertarik dengan cahaya lampu. Kalau yang disebut menanggulangi adalah bagaimana caranya menghindari kita berasosiasi dengan Paederus. Yang bisa dilakukan ya kalau malam hari lampu jangan banyak dinyalakan gitu ya, supaya dia tidak masuk ke dalam rumah gitu ya. Tapi di samping itu juga ketika memang ada lahan-lahan pertanian yang itu memang diperuntukkan untuk pertanian, ya jangan semuanya dialihfungsikan untuk menjadi pemukiman, perumahan, pertokoan, dan sebagainya. Kemudian kalaupun kita kontak dengan Paederus, jangan kemudian dianggap musuh yang harus dimatikan dan dibunuh dan sebagainya. Ya biarkan aja dia pergi ya, disapu-sapu aja begitu atau ditiup-tiup gitu. Dia pasti akan pergi. Karena saya sendiri sering praktikum ya dengan serangganya, dan nggak ada masalah, dan mahasiswa-mahasiswa saya juga nggak ada masalah gitu. Jadi sebetulnya ketika kita tidak menganggap dia musuh, dia nggak akan menyerang dalam tanda kutip ya manusia. Serbuan tomcat ke pemukiman warga tak perlu membuat panik. Tak perlu membasmi habis tomcat karena ia berguna sebagai predator hama. Diharapkan manusia lebih bijak untuk melindungi habitat serangga ini, sehingga mereka tak perlu bermigrasi ke pemukiman warga. Kampanye mematikan listrik selama 1 jam pada tanggal 31 Maret pukul 20.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat atau dikenal dengan kampanye Earth Hour diikuti oleh 9 kota lainnya di Indonesia. Bagaimana pelaksanaan Earth Hour di jalan-jalan protokol Ibu Kota Jakarta? Berikut liputan tim Mata Hati selengkapnya. Tahu. Nggak tahu ya? Wah, belum tahu tuh Mas. Oh, buat itu menghemat energi ya? Oh iya, tahu tentang kayak pemadaman listrik, penghematan. Ya kita mesti matiin sejenak alat listrik. Gedung-gedung di Jalan Protokol Jakarta gelap gulita selama 1 jam tanggal 31 Maret lalu. Lampu-lampu sengaja dimatikan sebagai tanda partisipasi Kota Jakarta dalam kampanye Earth Hour bersama 9 kota lainnya di Indonesia dan kota-kota lain di dunia. Salah satu landmark Ibu Kota Jakarta yang ikut berpartisipasi dalam kampanye Earth Hour yaitu Bundaran Hotel Indonesia yang terletak di kawasan Jalan Tamrin, Jakarta. Selama 1 jam, lampu serta air mancur di ikon patung selamat datang tersebut padam sejak pukul 20.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Earth Hour tak hanya diikuti oleh instansi-instansi pemerintah, namun juga oleh individu-individu yang menyadari pentingnya penghematan listrik. Seperti yang dilakukan oleh Okmas Suryadi yang mengajak anaknya untuk belajar mencintai bumi dengan cara menghemat energi listrik. Ya, pertama kita mau mengedukasi anak-anak ya, karena ini event sekali setahun dan juga ada
sesuatu yang bisa dilihatkan kepada anak-anak bahwa mematikan lampu, bahkan di tempat-tempat yang ramai seperti ini, tempat yang seharusnya lampunya hidup, tapi dimatikan, itu ada niatan tertentu. Ya, niatan itu adalah untuk biar lingkungan kita menjadi asri, menjadi lebih sehat, lebih alami begitu kan. Diadakan terus lah, seperti ya biar semua orang tahu dan sosialisasinya kalau bisa lebih jauh hari dan lebih banyak orang yang terlibat begitu. Jangan seperti demonstrasi aja orang yang tahu kan, seperti hal-hal begini juga harusnya lebih tahu. Ada juga kegiatan yang dilakukan oleh siswa SMA 77 Jakarta. Dalam rangka kampanye menyelamatkan bumi, aksi yang mereka lakukan yaitu naik sepeda dengan tidak membawa botol minuman sekali pakai, serta mengajak anak muda agar lebih peduli terhadap lingkungan. Tujuan saya ke sini itu sebenarnya pertama karena emang ada 60 plus ini ya. Setelah 1 jam kita harus ngelakuin yang lebih, dijadikan gaya hidup. Terus tujuan lainnya sih kita pengen mempengaruhi sekolah lain juga biar bisa kayak kita, biar bisa tuh mensupport Earth Hour. Karena kita kan generasi muda, penerus bangsa. Kita juga harus peduli di dunia ini. Aksi yang udah kita lakuin itu ya selain kita menghemat energi seperti naik sepeda, kita nggak bawa botol minuman. Tadi dibilang itu kita nggak bawa botol minuman. Kenapa? Karena kita bawa botol minuman. Kita nggak beli. Kenapa kita nggak beli? Karena kalau beli rata-rata kita di plastik gitu jadi banyak sampah. Kampanye Earth Hour tahun 2012 di Jakarta berhasil menghemat listrik sebanyak 214 megawatt, meningkat dari tahun lalu yang berhasil menghemat 170 megawatt. Kampanye Earth Hour adalah upaya sosialisasi terhadap masyarakat untuk mencintai bumi, salah satunya dengan menghemat listrik. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana penghematan ini bisa menjadi pola hidup sehari-hari. Pemirsa, demikian kabar kami untuk Anda. Jangan lupa untuk menyaksikan program Daai Mata Hati Senin sampai Jumat di waktu yang sama dan temukan kisah-kisah menarik lainnya. Jika Anda mempunyai kritik atau saran, silakan email di alamat berikut. Sekian perjumpaan kita, lihat sekitar kita dengan mata hati. Sampai jumpa.